Oh sering sini. Sering? Sering, saya kan ngajar juga di sini. Oh, Sering ya. ngajar di sini Pak? Iya, minggu lalu juga di sini. Oh gitu? Iya. Oh berarti dekat sekali dengan UGM? Oh iya, banyak teman-teman saya di sini. Semua UGM sekarang ada di kabinet atau Bapak enggak? Ya kan sudah. Soalnya sekarang yang ada di UGM ada di kabinet. Bapak bilang kan dekat sama UGM kok nggak kebagian gitu loh Pak, tanya doang. Kan sudah gantian loh. Itu kan sudah beberapa kali kan sudah. Oh ya udah. Jadi sekarang ajar aja ya, sama Iya. ikut gerakan-gerakan anti korupsi. Iya, pasti. Apa yang satu kata tentang UGM dari seorang Profesor Mahfud MD? UGM adalah kawah candra di muka untuk kepemimpinan Indonesia masa lalu dan masa depan. Sekali lagi. Tahu nggak? Tahu. Pemimpin-pemimpin besar itu kan semuanya pernah meminum air di Jogja. Bung Karno pernah hidup di sini, Mbak Mega di sini, Gus Dur di sini, Amin Rais di sini, dan Widodo juga di sini, Bapak Widodo. Semua pemimpin-pemimpin besar, termasuk Akbar Tanjung juga pernah belajar di sini. Pernah? Iya, pernah hidup di sini agak lama ya. Jadi yang hidup di sini biasanya pasti jadi pemimpin. Iya, inilah yang saya sebut kawah candra. Minum air apa tadi? Ya, air Jogja. Air Jogja? Ya. Udah minum berkali-kali aku tiap hari aja di sana. Air yang di mana itu tepatnya? Ya di mana aja, pokoknya air Jogja, air yang tumbuh dari bumi Jogja biasanya itu memberkati. Oke. Berarti Yogyakarta adalah tempat di mana menjadi epicentrum sejarah perubahan Indonesia. Profesor Muhammad Mahfud MD. Sekali lagi, UGM. Pak Mahfud, sebelum saya bertanya saya mau ada satu kasih tayangan buat Bapak. Tapi Bapak waktu zaman pemilu waktu itu, ini bukan bermaksud mungkin ya Pak ya, boleh ya Pak, nggak tersinggung ya Pak. Nggak. Ya kan Bapak waktu itu ada di KMP Pak. Nah, kan saya udah bilang bukan bermaksud ini luka lama, udah minta maaf. Kan waktu itu Bapak di situ. Ya. Kan KIH ini apapun usulan KIH pasti biasanya dipertentangkan dengan KMP. Soal undang-undang susunan MPR, DPR juga seperti itu, ya kan? Tapi dalam hal pencalonan Komjen Budi Gunawan, kita punya sejarah baru bahwa bersatunya KIH dan KMP. Menurut seseorang yang begitu akrab dengan Koalisi Merah Putih, tanda-tanda apa ini Pak Mahfud? Pertama saya ingin katakan sejak Pilpres diumumkan oleh KPU, saya tidak lagi di KMP karena KMP itu kan Ya, waktu pemilu. Iya, koalisi antar partai, bukan orang. Saya kan tidak mewakili partai. Yang kedua, kalau itu yang ditanyakan, saya kira bertemunya kepentingan di situ. Bertemunya kepentingan di mana Kepentingan apa yang bisa menyatukan mereka setelah berkali-kali dalam peristiwa politik mereka tidak bisa bersama? Tidak, karena sudah lama sebenarnya mereka yang ada di KMP maupun yang ada di KIH itu secara diam-diam itu telah lama kan tidak suka pada KPK. Jadi ketika muncul kasus BG itu kesempatan untuk bersatu, kemudian menyerang KPK rame-rame. Kan di situ aja kepentingannya. Itu kepentingan politik biasa aja. Jadi Bapak sepakat bahwa banyak sekali para politisi kita itu tidak menyukai KPK? Oh iya, sudah lama, dan saya kira semua di sini sepakat menyaksikan sikap-sikap itu sudah lama. Menyaksikan, cuma bedanya serangan terhadap KPK di masa lalu itu tidak didukung oleh sebuah kekuatan politik secara terang-terangan. Nah kalau seperti sekarang misalnya kan DPR bergabung dengan kekuatan politik yang sekarang memegang kekuasaan, kemudian KPK-nya jadi sendirian. Kalau dulu kan masih bisa dibantu orang banyak gitu ya. Inilah yang membedakan cicak buaya 1, cicak budaya 2, dan cicak budaya 3 ini. Ya. Apakah menurut Pak Mahfud, gelombang yang terjadi saat ini, serangan terhadap KPK, adalah pelemahan yang luar biasa yang memang akhir dari perjalanan KPK? Banyak orang yang secara pesimistis mengatakan itu. Tetapi saya kira kita sebagai bangsa harus optimis bahwa KPK ini harus. Nah, untuk menyelamatkan KPK itu saya kira betapapun jelek modal yang sekarang ada ini harus kita bangkitkan, yaitu adanya PLT,
karena itu sebenarnya jembatan untuk menyelamatkan KPK dari kehancuran sama sekali. Sebab kalau tidak ada PLT saya kira udah bubar ya, karena begitu Mas Bambang ditetapkan jadi tersangka, Abraham Samad ditetapkan jadi tersangka, tidak ada lagi kekuatan gitu untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya pro justisia bagi KPK. Meskipun ada yang mengatakan dua pun jalan gitu, tapi sebenarnya bagi saya tidak. Lama pun dalam beberapa kesempatan kita mendengar bahwa Presiden, Wakil Presiden mengatakan bahwa harus ada koordinasi, sinergi antara para penegak hukum, KPK, kepolisian dan juga kejaksaan. Kita melihat itu saat ini. Kita akan lihat tayangannya bagaimana koordinasi dan sinergi ini berbuah pada satu keputusan, yaitu pelimpahan kasus ke kejaksaan. Coba kita lihat. Keputusan dari hakim pra peradilan di mana penetapan tersangkanya disebutkan bahwa atau saudara Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah, karenanya tentunya penanganannya harus ditinjau ulang. Pelimpahan kasus ini tidak lagi di KPK, tetapi diberikan kepada Kejaksaan Agung. Apakah ini sebuah kompromi yang paling baik, yang paling ideal untuk mencegah tawuran yang lebih massal lagi antara Polri dan KPK? Iya, saya kira itu yang paling realistis, tetapi tidak ideal sama sekali, dan itu jelek. Cuma itu yang realistis. Menurut saya pilihan lainnya susah. Karena sebenarnya kalau Anda lihat, Pak Ruki sendiri, Taufikur Rahman Ruki, yang melimpahkan kasus ini, saya kira belum 2 minggu dia baru berteriak bahwa KPK tidak boleh melimpahkan perkara ke kejaksaan maupun ke kepolisian. KPK itu bisa mengambil alih, tapi melimpahkan yang ke ini tidak. Itu kata Ruki. Tetapi itu harus dilakukan sebagai tindakan yang ya, yang bisa diambil saat itu, yang mungkin maksudnya untuk menyelamatkan KPK. Sebagai orang yang pernah memimpin KPK, Anda kecewa nggak ketika mendengar keputusan itu, Mas Bambang? Saya akan menyerahkan kepada pimpinan KPK karena sekarang saya masih memimpin. Kita dengar satu lagi pernyataan yang cukup ramai, yaitu ketika pimpinan PLT mengatakan, ya KPK memang kalah. Coba kita ingatkan lagi, kita dengarkan lagi. Untuk satu kasus ini kami KPK terima kalah, tapi tidak berarti harus menyerah. Masih ada banyak kasus yang di tangan kami saja, masih ada 36 yang harus kami selesaikan dalam